Bab 01575. Suara handel pintu, kemudian pintu terbuka didorong dari luar. Yasmin berdiri di ambang pintu saat kornea Hazelnya menangkap sosok pria di atas ranjang pasien. Yasmin, yang kamu ketahui dari Sofia memang benar. Aku terlibat dalam kecelakaan orang tuamu. Secara tidak sengaja, aku yang membuatmu kehilangan mereka. Itu benar Yasmin. Aku yang mencelakai orang tuamu. Aku tidak pernah mencintaimu Yasmin, bagaimana aku bisa jatuh cinta pada wanita biasa sepertimu dulu? Kalau penampilanmu seperti sekarang, mungkin aku dulu akan sangat mencintaimu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu adalah aset yang berharga, sebuah berlian yang bernilai tinggi. Kalau sekarang aku memilikimu, aku tidak akan melepasnya seperti dulu. Evan menatap Yasmin dari atas hingga bawah. Kau memang sangat berbeda. Pantas saja banyak pria yang menggodamu untuk naik keranjangnya. Yasmin memejamkan matanya, saat tiba-tiba pikirannya terngiang-ngiang ucapan Evan saat terakhir kali mereka bicara. Mungkinkah ia harus meminta penjelasan langsung sekarang dan saat ini juga? Tentu saja tidak, sama saja ia menyiksa Evan yang sangat lemah hanya untuk membuat hatinya tenang. Yasmin, kenapa kamu berdiri di sana? Ayo masuk. Suara Madeline mengagetkan Yasmin. Wanita itu tersadar dari lamunannya sendiri. Yasmin bingung harus bagaimana, apakah mendekat ataukah mundur dan pergi dari ruangan Evan. Namun tangan Yoshi entah sejak kapan gadis itu sudah di depannya, Yoshi menariknya untuk mendekat. Ayo Kak Yasmin. Dari tadi, kakak terus menyebut namamu. Ucap Yoshi. Kalian bisa bicara. Kami akan tunggu di luar. Ucap Madeline. Madeline dan Yoshi lalu melangkah pergi meninggalkan Yasmin dan Evan yang masih sangat lemah. Mereka sengaja memberi ruang untuk mereka berdua. Yasmin hendak menahan Yoshi dan Madeline, tapi mereka cepat-cepat pergi sebelum ia sempat menahannya. Menghela nafasnya yang gusar, Yasmin kembali menatap Evan. Pria itu awalnya menatapnya dengan dalam, seakan tidak menyangka kalau Yasmin ada di depan matanya. Tidak lama, Evan mengalihkan wajahnya ke arah lain. Yasmin duduk di kursi stainless di samping ranjang. Kau bisa pergi Yasmin. Aku tahu, kau pasti membenciku. Aku tidak ingin kau kasihan melihat kondisiku. Ucap Evan dengan pelan namun terdengar jelas di telinga Yasmin. Bukankah kau yang membenciku? Kau membohongiku dan dirimu sendiri. Kalau kau tidak membenciku, mungkin kau akan menceritakan semuanya padaku. Tapi ternyata tidak. Kau yang membenciku sampai kau tidak mempercayaiku. Jawab Yasmin dengan pelan. Evan tidak mengerti maksud ucapan Yasmin. Mana mungkin ia bisa membenci Yasmin, ia sangat mencintai Yasmin. Aku tidak mengerti. Tetapi mungkin kau sudah tahu apa yang terjadi padaku. Kita sudah bercerai, kita tidak memiliki. 76. Hubungan apapun, aku tidak akan mengganggumu. Sahut Evan. Kau suka dengan hubungan kita seperti ini. Aku tidak bisa menuntut penjelasan apapun darimu, karena kita sekarang memang tidak memiliki hubungan apapun. Kita hanyalah orang asing, tapi orang asing ini masih mengkhawatirkan kondisimu, asal kau tahu itu. Haha. Mana mungkin kau percaya, kau tidak akan pernah percaya padaku, karena kau memang tidak pernah mencintaiku. Ucap Yasmin sembari tersenyum. Evan tiba-tiba beralih menatap wajah cantik Yasmin, wanita yang berstatus sebagai mantan istrinya. Kau boleh pergi Yasmin. Ucap Evan. 77. Kau boleh pergi Yasmin. Ucap Evan. Kedua mata Yasmin terasa panas, ia tidak menyangka kalau Evan segitunya ingin dia pergi dari hidupnya. Tapi Yasmin tidak ingin memaksa, apalagi kondisi Evan baru saja sadar. Yasmin akan datang lagi nanti setelah Evan dipindah ke ruang perawatan biasa, setelah kondisinya membaik. Kepalanya mengangguk perlahan,
Yasmin tersenyum tipis. Baiklah, kurasa memang kau tidak menginginkan kehadiranku. Semoga kau cepat sembuh. Setelah mengatakan itu, Yasmin melangkahkan kakinya pergi. Ada rasa ketidakrelaan dalam hati pria lemah itu, ketika wanita yang sangat ia harapkan sosoknya menemaninya di sisinya. Tapi Evan tidak mampu untuk menahannya, untuk menahan Yasmin untuk tetap di sampingnya. La tidak ingin Yasmin sedih, hal yang paling berat dan menyiksa Evan. 1 hari kemudian, Sofia kembali datang sembari membawa berkas perjanjian untuk Madeline. Wanita itu nampak cerah karena sangat yakin keberuntungan akan ia dapatkan hari ini. Hidupnya akan kembali lagi, memiliki 45% saham milik grup Christophe. Selamat pagi. Apa kalian menungguku? Tanya Sofia menyapa dengan manis. Madeline sebenarnya merasa muak melihat Sofia. Tapi mereka sudah putus asa dan tidak bisa melakukan apapun. Henry juga sudah bekerja keras mencari pendonor dan menyelamatkan aset keluarga Christophe, tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Kami bisa berikan uang berapapun yang kau mau. Tapi tidak dengan saham perusahaan. Ucap Henry. Sofia tertawa kecil. La tidak butuh uang berapapun tidak akan sebanding dengan saham grup Christophe yang besar. Terima kasih atas penawarannya, Asisten Henry. Tapi keputusanku tetap sama. Aku ingin saham perusahaan. Ini berkas perjanjiannya, segera tanda tangani maka Evan akan segera melakukan operasi. Madeline dan Yoshi menatap Henry dengan bingung sekarang. Mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saat Evan sembuh, mereka takut tidak bisa mengatasi kemarahan Evan kalau tahu Sofia memiliki saham di perusahaan. Deret. Ponsel Henry tiba-tiba saja berdering. Pria itu segera mengambilnya dalam saku jas kemudian mengangkat panggilan telepon masuk. Ada apa? Tanya Henry. 78. Tuan, mohon maaf. Kami tidak bisa menemukan sepasang suami istri yang akan mendonorkan hatinya untuk Tuan Evan. Mereka menghilang. Sepertinya Nona Sofia menyembunyikan mereka untuk berjaga-jaga dari kita. Sialan. Henry mengumpat dengan kesal mendengar penjelasan anak buahnya. Henry sudah menduga Sofia akan melakukan itu, tapi ternyata Sofia begitu cerdik sampai anak buahnya tidak bisa melacak keberadaan mereka. Diam-diam Henry memang mencari 2 orang tersebut yang bisa membantu Evan. Ia tahu sepasang suami istri tersebut hanya perlu uang bukan saham perusahaan. Saham perusahaan itu hanyalah keuntungan pribadi Sofia yang memanfaatkan mereka untuk menghancurkan Evan. Henry mematikan sambungan telepon, kemudian beralih menghubungi kontak seseorang. Tidak berselang lama, pemilik nomor di seberang langsung mengangkat teleponnya. Halo, Nona Yasmin, selamat pagi. Selamat pagi, Henry, ada apa? Apa ada kabar terbaru? Tanya Yasmin di seberang. Nona Yasmin. Ternyata saya tidak berhasil mendapatkan orang yang hendak mendonorkan hatinya untuk Tuan Evan. Sudah kuduga, Henry. Sofia tidak akan begitu mudahnya memberikan mereka kebebasan. Mereka pasti disembunyikan, dan aku yakin, orang tua Sofia juga turut andil dalam masalah ini. Henry sangat setuju dengan ucapan Yasmin, orang tua Sofia yang haus harta, pasti ikut bekerja sama mendukung Sofia. Sofia masih tidak habis pikir bagaimana Madeline masih saja enggan tanda tangan, padahal nyawa Evan taruhannya. Seharusnya Madeline segera tanda tangan dan ia akan mendapatkan saham grup Christophe dengan cepat. Semua masalah hidupnya akan terselesaikan. Bagaimana sayang? Tanya Andrew. Sofia sengaja datang ke apartemen Andrew untuk melampiaskan kekesalannya karena gagal membawa tanda tangannya. Aku belum berhasil, si lampir Madeline yang bodoh itu masih ragu untuk tanda tangan. Padahal kan nyawa putranya ada di tangan kita. Apa mereka ingin, pria bodoh itu mati dengan cepat?
Gerutu Sofia dengan kesal. Andrew menuangkan air di gelas kemudian memberikannya kepada Sofia. Tenang. Kau harus tenang. Aku sangat yakin, besok kita akan memiliki apa yang kita inginkan. Evan, tidak akan bisa menunggu lama. Sofia mengisi kerongkongannya dengan setengah air putih lalu meletakkan gelasnya di meja. Wanita itu menarik nafasnya dengan panjang lalu membuangnya. VTTT. Kau benar. Besok Madeline pasti akan tanda tangan. Setelah itu, kehidupanku yang dulu akan kembali. Sofia tersenyum. 79. Andrew menganggukkan kepala. Jangan lupa, aku yang mendapatkan orang-orang payah itu untuk mendonorkan hatinya. Jadi aku juga dapat bagian, 22% saham grup Christophe, dan kamu 23%. Senyum Sofia tiba-tiba memudar perlahan begitu mendengar keinginan Andrew. La tersenyum tipis dan menganggukkan kepala. Tenang saja, kau akan dapatkan bagianmu. Sahut Sofia tersenyum licik. Tidak akan semudah itu Sofia membagi saham grup Christophe ketika ia mendapatkannya nanti. Ila sudah susah-susah, semua ini kerja kerasnya. Enak saja Andrew meminta hampir setengah bagiannya, tidak akan. Tidak akan Sofia berikan apapun untuk Andrew yang tidak memiliki apapun. Pria payah seperti Andrew, hanya sedang tidak sadar sedang dimanfaatkan olehnya. Dulu, memang ia suka pria itu, karena selain tampan, Andrew bisa mengerti dirinya bahkan memuaskannya saat ia dicampakkan Evan. Yasmin mondar-mandir di dalam ruang kerjanya menunggu kabar penting. Yang pertama dari Caitlin, dan yang kedua dari Renal, serta Alexander. Kenapa mereka tidak ada yang muncul sih? Kenapa tidak ada yang menghubungiku? Astaga, aku bisa gila kalau begini. Aku tidak bisa terus diam di sini. Gerutu Yasmin dengan pusing. Yasmin sangat menunggu kabar dari Caitlin, sangat berharap kalau Caitlin menemukan pendonor untuk Evan. Tapi hingga kini, belum ada kabar juga. Yasmin terkejut saat mendengar suara ponselnya yang sangat ia tunggu-tunggu. Caitlin, semoga ada kabar baik. Ucapannya sembari tersenyum. Yasmin menempelkan ponselnya di telinga kiri, ia sudah siap menerima kabar apapun dari Caitlin. Ya, halo Caitlin sayang. Halo Yasmin, aku membawa kabar untukmu. Sebelumnya aku minta maaf sekali, aku belum mendapatkan pendonor hati. Yasmin menghela nafasnya. La sudah menduga itu jawaban yang diberikan Caitlin. Memangnya ada orang sehat yang mau mendonorkan hatinya untuk orang sakit? Tidak akan ada orang yang mau sakit juga. Ya, tidak apa-apa Caitlin. Aku mengerti. Tapi aku berterima kasih sekali padamu karena sudah membantuku. Jangan berterima kasih Yasmin. Kita ini teman, kau juga sering membantuku. Aku akan berusaha mencari lagi dan menanyakan ke beberapa temanku. Kalau ada, aku akan menghubungimu. Terima kasih banyak. Yasmin meletakkan ponselnya di atas meja, ia lalu menarik kursi dan duduk di kursi tamu. Yasmin membuka sebuah amplop yang dikirim pihak rumah sakit di mana tempat Evan dirawat. Diam-diam tanpa 80. Sepengetahuan siapapun, ia telah melakukan tes kecocokan hati antara ia dan Evan. 81. Yasmin tiba di rumah sakit, wanita itu menghampiri pihak resepsionis untuk mendapatkan izin masuk ke dalam ruangan Dr. Nolan. Yasmin tidak membuat janji, tetapi Dr. Nolan sedang tidak ada pasien. Begitu suster menghubungi Dr. Nolan, Yasmin langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan Dr. Nolan. Di sisi lain, saat ini Alex dan Renal sedang mengintai sebuah rumah sederhana yang dikelilingi beberapa orang pria berpakaian hitam. Sepertinya tidak salah, Paman. Di dalam rumah itu, pasti ada orang-orang yang dimanfaatkan Sofia untuk melakukan donor hati. Ucap Renal. Alex mengangguk setuju. Kau benar.
Mereka pasti ada di dalam. Beberapa anak buah Alex telah menyamar di antara anak buah keluarga Brooklyn. Mereka tidak akan mengenali kalau ada anak buah Alexander Kyler di antara mereka. Begitu mereka mendapatkan aba-aba dari Alex, maka anak buahnya akan melumpuhkan para lawan. Dan ia bisa membawa tawanan Sofia di dalam rumah itu. Kapan kami bisa melakukannya, Tuan? Tanya ketua anak buah grup Kyler. Sekarang, lakukan sekarang. Biarkan kami masuk dan kalian bereskan mereka semua tanpa sisa. Jawab Alex memberikan perintah. Anak buah langsung mengikuti perintah yang diberikan Alex. Dalam beberapa menit saja, anak buah Sofia dan ayahnya sudah berhasil dilumpuhkan. Saat mereka semua lengah, Alex dan Renal langsung masuk ke dalam rumah. Tentu saja sepasang suami istri itu terkejut mendengar suara keributan, dan dua pria masuk ke dalam rumah. "Kalian siapa?" tanya Juan. Sedangkan istrinya di belakangnya bersama anak mereka yang ketakutan. "Jangan takut. Ikut kami maka kami akan menjamin kehidupan kalian," ucap Renal. "Aku tahu kau pria yang hendak mendonorkan hatimu untuk mantan suami putriku. Kau sedang dimanfaatkan oleh Sofia. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mencampakkan kamu," ucap Alex. "Apa?" Juan terkejut mendengar ucapan Alex. Mereka sangat percaya pada Sofia dan keluarga Brooklyn yang akan membiayai pengobatan anak mereka yang sakit, bahkan Sofia juga berjanji akan memberikan uang yang cukup besar. "Tidak mungkin mereka menipu kami." "Kenapa tidak mungkin? Sofia wanita yang licik. Dia sudah membuat rumah tangga putriku hancur. Aku Alexander. 82. Kyler. Kalau kalian mengikutiku, aku jamin hidup kalian akan makmur setelah kau melakukan operasi." Alexander Kyler. Juan tidak menyangka pria di hadapannya adalah Alexander Kyler. Siapa yang tidak mengenalnya? Pengusaha kaya raya yang disegani masyarakat. Dia terkenal suka bersedekah dan rendah hati. Semua orang ingin kenal dengannya. Ternyata kau Tuan Alexander Kyler. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda." Alex menganggukkan kepala. "Waktuku tidak banyak. Segera ambil barang-barang kalian dan ikut kami." Juan menatap istrinya lalu mengangguk. Telah sangat percaya pada Alex yang tidak akan mungkin berbohong padanya. Operasi donor hati yang akan dijalani Evan akhirnya telah mendapatkan jadwal dari Dr. Nolan. Sedangkan sekarang, Madeline, Yoshi dan Henry merasa sangat bingung. Madeline belum menyetujui dan menandatangani perjanjian dengan Sofia. Bagaimana bisa seseorang mendonorkan hatinya untuk Evan? Apa jangan-jangan Sofia sudah mengizinkan pria itu mendonor, Ma? Tanya Yoshi. Mama tidak tahu, apa mungkin wanita licik Sofia melakukannya? Tapi kalau bukan Sofia, siapa? Tidak ada pendonor hati yang cocok untuk Evan. Oh ya Tuhan. Siapa orang baik itu? Ucap Madeline merasa bersyukur. Madeline sungguh lega putranya akan menjalani operasi, meskipun ia tidak tahu siapa pendonornya. Henry sedari tadi diam mendengarkan sembari hati kecilnya bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang mendonorkan hatinya untuk Evan? Nona Yasmin belum tahu kabar ini. Gumam Henry. Pria itu mengambil ponselnya dan menghubungi ponsel Yasmin, namun aktif. Beberapa kali panggilan dari Henry, namun ponsel Yasmin masih saja tidak aktif. Seorang perawat datang menghampiri. Permisi, operasi Tuan Evan akan dilakukan 2 jam lagi. Baiklah suster. Terima kasih. Jawab Madeline. Sebelum suster pergi, Henry penasaran siapa orang yang mendonorkan hatinya untuk Evan. Siapa orang yang mendonor? Saya tidak tahu, Tuan. Hanya Dr. Nolan yang tahu, saya tidak diizinkan memberitahukan siapapun. Dia perempuan atau laki-laki?
Sahut Yoshi. Dia seorang gadis yang cantik. Hanya itu yang bisa saya katakan, kalau begitu saya permisi. Jawab suster kemudian meninggalkan mereka bertiga. Gadis yang cantik. Jawaban perawat tentu saja membuat Madeline, Yoshi bahkan Henry merasa semakin penasaran. 83. Gadis cantik. Siapa dia ya? Gumam Yoshi. Oh, ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan untuk putraku dan keselamatan untuk gadis itu. Ucap Madeline. Sedangkan Henry sekarang, sedang berpikir ketidakmungkinan yang terjadi. Telah menghubungi nomor ponsel Yasmin yang tidak aktif, sebelumnya Yasmin selalu mengirimnya pesan untuk mengetahui kondisi tuan mudanya. Tapi sekarang, Yasmin tiba-tiba menghilang dan ponselnya tidak aktif. Sepertinya ada yang tidak beres. Gumam Henry. Pria itu tiba-tiba saja mengkhawatirkan sesuatu. Henry tanpa banyak kata berjalan cepat masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah. Nona Yasmin, setelah melakukan beberapa prosedur calon pendonor, sebentar lagi operasi akan dijalankan. Ucap seorang perawat. Yasmin berada di dalam ruangan Dr. Nolan. Beberapa hari ia memang berkonsultasi pada Dr. Nolan tentang syarat menjadi pendonor hati untuk Evan. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Yasmin juga diam-diam menjalani diet, olahraga secara teratur dan menjalani hidup sehat. Dan setelah dites, ia juga tidak memiliki penyakit apapun. Terima kasih suster. Sebelum operasi dilakukan, tidak ada yang tahu kan, kalau aku yang mendonor. Tanya Yasmin. Saya tidak memberitahu siapapun, Nona. Tenang saja. Jawab perawat tersebut. Siapkan ruang operasinya. Aku akan bicara pada Nona Yasmin. Ucap Dr. Nolan menyahut. Pria itu baru saja masuk ke dalam ruangannya setelah mengecek kondisi Evan. Baik dokter. Dr. Nolan duduk di depan Yasmin. Pria itu sebenarnya ragu dengan tindakan Yasmin yang ingin menjadi pendonor. Resikonya sangat besar, akan ada banyak orang yang sedih kalau sampai Yasmin kenapa-kenapa. Bahkan termasuk Evan, pria itu pasti akan sangat menyesal menjalani operasi seandainya tahu Yasmin yang jadi pendonornya. Yasmin, aku tanya sekali lagi. Masih ada kesempatan, apa kamu yakin akan melakukan ini? Resikonya sangat besar, aku tidak bisa memastikan apapun untukmu. Meskipun aku akan melakukan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Yasmin sudah mengatakan pada Zo kalau ia pergi ke luar negeri untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, dengan alasan mengurus produknya mengecek pabriknya di luar negeri. Dan ia juga sudah memberitahu Renal, Yasmin yakin Renal tidak akan membocorkan rahasia ini. Zo pasti akan memberitahu Alex dan Renal juga demikian. Akan mengatakan sama seperti yang dikatakan Zo. Aku yakin. Apapun resikonya. Jawab Yasmin. 84. Aku tidak bisa melihat Evan dalam kondisi seperti itu. Nyawanya dipermainkan Sofia hanya untuk kekuasaan, gumam Yasmin dalam hatinya. 85. Evan akhirnya dipindahkan ke ruang operasi. Pria itu sadar, sempat menolak untuk melakukan operasi karena sudah berpikiran negatif dan seakan ia memang merasa tidak memiliki harapan untuk hidup lebih lama lagi. Untuk apa ia hidup? Ia sudah memutuskan hubungan dengan Yasmin dengan begitu kejam. Telah sudah menyakiti Yasmin sangat dalam. Telah merasa tidak memiliki wajah untuk bertatap muka secara langsung dengan Yasmin, dan Yasmin juga tidak akan sudi melihatnya setelah tahu apa yang ia katakan meskipun semuanya tidaklah benar dan sesuai kenyataannya. Siapa yang mendonorkan hati untukku? Tanya Evan dengan suara pelan. Sejujurnya, pria itu sangat lemah dan merasa sakit.
Tapi Evan pria kuat, apalagi ada ibu dan adiknya yang tidak akan berhenti bersedih melihat kondisinya. Seorang yang memiliki hati sangat baik, dia tidak ingin menunjukkan identitasnya sebelum operasi dilakukan. Setelah Anda sembuh, Anda bisa menemuinya. Jawab perawat. Evan sudah melakukan serangkaian pemeriksaan baik mental, psikologis dan kondisi tubuhnya yang siap untuk melakukan operasi. Kenapa juga harus dirahasiakan identitas orang itu? Evan merasa perasaannya tidak nyaman. Beberapa hari setelah Yasmin pergi dari rumah sakit, Evan tidak pernah melihatnya. La pikir Yasmin tahu akan hal ini, kalau ia akan dioperasi. Tapi Yasmin tidak ada di dekatnya. Operasi akhirnya akan segera dilakukan. Yasmin dan Evan telah berada di dalam ruangan yang sama, hanya selembar kain tirai yang menjadi pembatas di antara mereka. Jantung Yasmin berdegup kencang, ia sudah menyiapkan diri dengan baik-baik dan apapun kondisinya setelah ini, ia sudah ikhlas dan siap dengan semuanya. Sedangkan Evan, merasa semakin ragu dan perasaannya semakin tidak terkendali. La merasa tidak menginginkan operasi yang akan dilakukan, entah kenapa Evan merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Yasmin menoleh ke samping, meskipun tidak melihat Evan, namun ia merasa sosok pria itu ada di dekatnya. Kalau kamu tahu aku melakukan ini, kamu pasti marah Evan. Tapi aku ingin melakukannya. Aku tidak bisa melihatmu menderita, meskipun kamu pernah menyakitiku. Gumam Yasmin. Perawat datang menghampiri Yasmin dan Evan. Dr. Nolan lebih dulu menghampiri Yasmin. Pria itu ingin bertanya dan memastikan sekali lagi sebelum semuanya terlambat. Yasmin, apa kamu tidak mau berubah pikiran? Masih ada waktu untuk kamu pergi dari ruangan ini. Tanya Dr. Nolan dengan pelan. Yasmin menggelengkan kepalanya, keputusannya sudah bulan. La ingin Evan sembuh, dan ini caranya. Tidak, Nolan. Aku akan tetap melanjutkannya. Jawab Yasmin. 86. Kamu memang keras kepala, Yasmin. Aku tidak tahu bagaimana keluargamu kalau sampai tahu kamu melakukan ini. Apa kamu sudah memberitahu mereka? Mereka akan menerimanya apapun yang terjadi. Nolan, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Ya, katakan saja. Yasmin menarik nafasnya perlahan dan membuangnya. Ia menoleh ke arah Evan yang telah disuntik anestesi umum. Meskipun tidak melihat, Yasmin mendengar suara perawat. Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong katakan pada orang tuaku untuk tidak menyalahkan Evan maupun keluarganya. Katakan pada Evan kalau aku sangat mencintainya. Dr. Nolan terdiam mendengar permintaan Yasmin. La sungguh bingung dengan hati Yasmin yang begitu murni dan baik. Nolan tahu, dari dulu Yasmin memang tidak tegaan pada orang, apalagi orang yang dicintainya. Yasmin akan melakukan apapun, meskipun nyawanya dipertaruhkan. Ya, akan aku sampaikan, tenang saja. Tetaplah berpikir positif dan tenang. Aku dan tim medis akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kalian. Jawab Dr. Nolan. Tersenyum tipis, Yasmin percaya pada Dr. Nolan meskipun harapannya tipis. Terima kasih. Aku sangat senang mengenalmu sebagai teman baikku. Aku juga senang memiliki teman sepertimu, Yasmin. Apa kau sudah siap menjalani operasi? Tanya Dr. Nolan. Ya, aku siap. Jawab Yasmin. Dr. Nolan meraih suntikan yang diberikan perawat, suntikan intravena atau anestesi umum melalui punggung tangan Yasmin. Perlahan-lahan, penglihatan Yasmin mulai menggelap. Kesadarannya mulai menipis, dan berubah gelap seketika. Renal dan Alex akhirnya sampai di rumah sakit, dikawal beberapa oleh anak buahnya,
mereka langsung berlari menuju ruang operasi. Alex menahan marah begitu Renal menceritakan kalau Yasmin akan menjalani operasi. Renal mengetahui itu secara tidak sengaja saat masuk ke ruangan Yasmin dan melihat amplop dari rumah sakit. Dan Renal sudah menghubungi pihak rumah sakit, kalau Evan akan menjalani operasi hari ini. Cepat, jangan sampai Yasmin mengorbankan dirinya untuk pria itu. Aku tidak ingin putriku kenapa-kenapa. Ucap Alex dengan nafas memburu. Mereka masuk ke dalam lift menuju ruang operasi. Setelah bertanya pada pihak resepsionis kalau Evan dan Yasmin 87 telah dipindahkan ke ruang operasi, tentu saja Alex semakin tidak terkendali. Kalau sampai Zo tahu Yasmin kenapa-kenapa, wanita itu bisa gila. Seperti dikejar musuh, mereka berlari melewati koridor sampai akhirnya tiba di depan ruang operasi yang telah tertutup. Di mana putriku? Bentak Alex kepada Madeline, Yoshi dan Henry yang menunggu. 88. Di sebuah ruangan yang serba putih, aroma karbol yang hampir menyengat, sebuah kelopak mata perlahan terbuka. Cahaya lampu yang begitu terang membuatnya kesulitan menyesuaikan. Evan, aku di mana ini? Wanita itu mengucap dengan lirih. Tidak ada rasa sakit yang sudah dibayangkan sebelumnya, tidak ada rasa nyeri seperti bekas sayatan, atau rasa yang sama ketika ia kehilangan calon anaknya melalui tindakan operasi. Yasmin menoleh ke kanan dan ke kiri seperti orang bingung. Bagaimana tidak, ia ingat terakhir kali sebelum ia hilang kesadaran karena obat anestesi itu, Yasmin berada di dalam ruangan operasi yang sama dengan Evan. Kenapa aku di sini? Kenapa aku baik-baik saja? Bagaimana dengan Evan? Gunam Yasmin. Wanita itu beranjak bangun begitu ia mengingat sosok Evan yang seharusnya menjalani operasi. Namun kenapa ia berada di sini dan sepertinya operasi belum dilakukan. Saat Yasmin hendak turun dari ranjang, Alex dan Renal masuk ke dalam kamar rawatnya. Mereka segera menghentikan Yasmin. Tetaplah di sini, Yasmin. Kau mau kemana? Tanya Renal. Ayah, Renal. Yasmin tidak tahu kalau ayahnya dan juga Renal ada di rumah sakit. Apa jangan-jangan, mereka yang menghentikan operasinya? Bagaimana kondisi Evan sekarang? Yasmin akan merasa sangat buruk kalau Evan kenapa-kenapa. Lah sangat khawatir dengan kondisinya. Kenapa kau lakukan ini, Yasmin? Kenapa kau mau mengorbankan dirimu untuk pria itu? Untung saja ayah datang tepat waktu dan menyelamatkanmu. Ucap Alex marah. Yasmin memang merasa bersalah, tapi ia tidak memiliki pilihan lain. Sekarang, Yasmin justru semakin merasa bersalah karena operasi Evan jadi dihentikan. Ini keputusanku, ayah. Kenapa kalian menghentikannya? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Evan sekarang. Yasmin terasa lemah sekarang. Jangan khawatirkan soal pria itu, Dedi sudah menemukan pendonor yang cocok untuknya. Dia akan menjalani operasi. Ucapan Alex tentu saja membuat Yasmin terkejut. Wanita itu seketika menatap ayahnya dengan tidak percaya sekaligus bahagia. Benarkah? Apa ayah tidak berbohong? Tanya Yasmin. Tidak. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi supaya Evan bisa dioperasi. Syarat lagi. Yasmin tidak tahu kenapa hidup Evan begitu sulit sampai harus menerima banyak syarat untuk menyelamatkan nyawanya. Apalagi syaratnya. Kenapa mempermainkan nyawa seseorang? 89. Evan akan dioperasi, asalkan mulai sekarang, kamu jangan pernah temui dia dan berhenti peduli dan berhubungan dengannya. Dek. Yasmin tersentak mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh ayahnya sebagai syarat yang harus ia penuhi, supaya Evan bisa melakukan operasi transplantasi hati.
Tapi Yasmin tidak memiliki pilihan lain lagi, ia sadar kalau ia yang menjadi pendonor sendiri, akan ada banyak orang yang menyesal terutama Evan dan So. Bukan hanya itu, bisa saja Alex akan balas dendam jika sesuatu terjadi padanya, permusuhan yang sudah berlalu di masa lalu, akan kembali menghantui masa depan. Brak. Piar. Piar. Sofia melemparkan vas bunga keramik di atas meja hingga pecah berserakan, untuk melampiaskan kemarahannya yang memuncak. Bagaimana tidak, ia sudah menyerahkan Yuan dan istrinya kepada ayahnya, tapi mereka justru gagal menjaga hingga anak buah Alexander Kyler menemukan mereka. Sialan. Ini semua salah kalian yang tidak becus. Bentak Sofia. Sofia sudah susah-susah mencari pendonor yang cocok, bahkan mengancam orang-orang itu untuk mendonorkan hatinya. Tapi Tuan Brooklyn justru lengah hingga mereka terlepas. Kamu menyalahkan kami. Ini juga salah kamu, Sofia. Kamu selalu mengulur-ulur waktu. Kamu enak-enakan pacaran sama pria miskin itu. Sahut Tuan Brooklyn dengan marah. Tentu saja ia tidak mau disalahkan, Sofia yang lebih salah karena tidak segera mendapatkan tanda tangan Madeline Christophe. Jadi ini salahku. Kita sekarang benar-benar bangkrut. Kita tidak memiliki apapun lagi. Ucap Sofia. Apa? Ya Tuhan, kenapa nasib keluargaku jadi seperti ini? Nyonya Brooklyn duduk dengan lemas sembari menyentuh dadanya dengan satu tangan. Wanita itu tiba-tiba merasa dadanya sesak dan sakit di bagian kiri, tiba-tiba mengeluh hingga membuat Sofia dan suaminya panik. Oh, sakit sekali. Ah. Wanita itu pingsan. Momi. Momi kenapa Mom? Buka matamu. Sofia berteriak begitu juga ayahnya. Sayangku, ada apa denganmu? Buka matamu. Apa penyakit jantungmu kambuh lagi? 90. Mereka sangat panik, Tuan Brooklyn segera membopong tubuh istrinya untuk ke rumah sakit diikuti Sofia. Evan akhirnya dipindahkan ke ruang ICU, untuk mendapatkan perawatan intensif pasca menjalani operasi. Kondisinya yang sempat kritis membuat tim medis berjaga-jaga dengan ketat untuk memantau keadaannya. Baru setelah kondisinya stabil, ia akan dipindahkan ke ruang perawatan bangsal. Madeline, Yoshi begitu lega dan senang karena Evan akhirnya akan segera sembuh, tinggal masa pemulihan. Begitu juga Henry yang tak kalah lega, bukan hanya itu saja, ia juga lega karena bukan Yasmin yang mendonorkan hatinya, untung saja Alex dan Renal datang tepat waktu. Nyonya Madeline, saya harus menghadiri pertemuan dengan klien. Apa Anda akan ikut menggantikan Tuan Evan? Tanya Henry. Tidak. Aku akan tetap di sini, bawalah Yoshi saja jika diperlukan sesuatu. Jawab Madeline. Yoshi sebenarnya juga perlu udara segar setelah beberapa waktu hatinya tidak tenang. Dia langsung mengiyakan untuk ikut pergi bersama Henry. Baiklah, aku akan pergi bersama Kak Henry. Kabari aku kalau ada apa-apa Mam. Ucap Yoshi. Madeline mengangguk seraya tersenyum. Henry hanya menuruti keinginan Yoshi dan perintah Madeline. Yasmin lega begitu mendengar kondisi Evan telah stabil usai operasi beberapa jam yang lalu. Wanita itu kini hanya berdiri di depan jendela menghadap arah luar, menatap langit yang cerah. Yasmin sudah berganti pakaian bersih, bukan pakaian rumah sakit seperti saat hendak operasi. Wanita itu menghela nafasnya setelah beberapa saat menikmati pemandangan dari dalam rumah sakit. Yasmin, ayo kita pulang. Paman sudah menunggu di luar. Renal masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya ia tempati. Yasmin telah menandatangani perjanjian dengan Alex. Ia tidak akan berhubungan lagi dengan Evan dan melupakan semua masa lalu.
Selamat tinggal, Evan Christophe. 91. 6 bulan kemudian. Seorang pria tampan dengan pakaian rapi berjalan di lobi hotel dengan langkahnya yang lebar. Pria itu memakai kacamata hitam dan jas abu-abu, begitu tampan hingga bisa menarik perhatian para kaum hawa. Pria itu masuk ke dalam lift menuju unit kamarnya selama menginap di hotel, tepatnya di London. "Tuan silahkan istirahat, besok pertemuannya baru diadakan," ucap Louis sembari menyerahkan kartu. "Pergilah," sahut Evan sembari mengambil kunci kamarnya lalu menempelkannya di atas handle pintu. Evan kemudian masuk ke dalam unit kamarnya. Setelah keluar dari rumah sakit, pria itu terlihat kaku dan sangat dingin. Sikapnya kembali seperti dulu saat sebelum mengenal Yasmin. Dia sangat arogan dan tegas sampai membuat banyak karyawan merasa berhati-hati untuk tidak menyinggungnya. Entah kemarahan, penyesalan, ataukah apa yang membuatnya bersikap seperti itu. Saat ia menghubungi Yasmin, dia telah mengganti nomor ponselnya. Yasmin juga telah pindah dan tidak tinggal lagi di Finsdom. Di sisi lain, di ibu kota yang sama, gadis yang masih terlihat cantik dan anggun itu berjalan sembari menelpon. "Ya, Sam. Aku sudah sampai di depan kamarmu. Nomor 117 bukan? Aku ada di depan pintu." Yasmin menekan bel sebelum mendengarkan jawaban dari temannya. Gadis yang memakai dress body rajut putih dipadu intercoat krim itu, menunggu di depan pintu kamar 117 sembari menutup ponselnya. Tidak menunggu lama, pintu ditarik dari dalam perlahan. Yasmin membawa proposal pekerjaan di tangannya, dia tersenyum begitu pintu terbuka. Kepalanya mendongak untuk menyapa Semi yang merupakan anak teman ayahnya, namun begitu netra Hazelnya melihat sosok pria di hadapannya, senyum Yasmin perlahan memudar. Mereka saling menatap dengan dalam, tanpa berkedip seolah-olah ada sesuatu yang membuat kedua mata mereka tetap bertahan terbuka, untuk memastikan sosok yang sama-sama mereka lihat dan pahami. Yasmin menelan salivanya, ia tidak pernah menduga kalau ia salah mengetuk pintu kamar pria lain, bukan Semi. Yasmin menunduk, melihat penampilan pria itu dari bawah hingga atas. La mengerutkan keningnya dengan bingung. Sekelebat bayangan muncul di dalam memori otaknya. Wanita itu tersenyum, ia merasakan pria di hadapannya begitu lekat dan dalam menatapnya, membuatnya canggung dan risih. "Maafkan aku, Tuan. Aku pikir ini kamar temanku, ternyata aku salah. Maaf sekali, aku sudah mengganggu waktumu." Yasmin menundukkan kepala dengan singkat sebagai tanda hormat dan permintaan maafnya. Setelah dirasa cukup untuk mengakui kesalahannya, Yasmin melangkah pergi, namun dengan tiba-tiba saja sebuah 92 tangan menahan pergelangan tangan kirinya. "Yasmin," ucap Evan, pria itu menarik Yasmin lalu memeluknya dengan erat. Sedangkan Yasmin, ia sangat terkejut dengan tindakan pria itu. Namun Yasmin merasa tidak berdaya dan tidak bisa menolaknya. La merasakan jantungnya berdebar dan perasaan rindu yang ia tidak bisa pahami bergejolak. Pada pria asing menurut Yasmin, ketika Evan memeluknya, ia merasa seperti tersesat dan otaknya berputar-putar. Sadar bahwa pria itu sudah lancang memeluknya, Yasmin mendorong tubuh Evan dengan pelan. "Kenapa Anda memelukku? Apa sebelumnya kita pernah bertemu?" Yasmin bertanya dengan polos, dahinya mengernyit dengan bingung dan penasaran. Evan justru lebih terkejut dengan sikap Yasmin yang tidak mengenalnya. Yasmin berpura-pura tidak mengenalnya, untuk menghindarinya. Atau bagaimana? Evan sangat yakin kalau gadis di hadapannya adalah Yasmin, mantan istrinya yang namanya terpatri dan terkunci rapat di dalam hatinya. "Apa kau tidak mengenalku?"
Kau berpura-pura tidak mengingatku hanya untuk menjauh dariku, Yasmin. Tanya Evan. Yasmin menggelengkan kepalanya dengan pelan, ia sungguh tidak mengingat sosok pria di hadapannya. 6 bulan yang lalu, saat Yasmin pergi dari rumah sakit, ia mengendarai mobil sendiri tanpa sopir dan tanpa renal. Mobil yang biasa Yasmin bawa, tiba-tiba saja mengalami remblong hingga membuatnya kecelakaan. Karena benturan yang keras di kepalanya, Yasmin mengalami amnesia atau lupa ingatan. Dia kehilangan semua ingatannya, baik Evan maupun keluarganya. Setelah itu, Alex dan Zoe membawanya pindah untuk berobat, dan selama hampir 6 bulan mereka tinggal di London. Aku tidak mengerti. Yasmin. Suara panggilan itu tiba-tiba menyahut dari kamar nomor 119. Pria di depan pintu kamar, menatap Yasmin dengan khawatir dan bingung. Sam sudah menunggu Yasmin yang katanya sudah di depan pintu, namun Yasmin tak kunjung menekan bel. Yasmin dan Evan menoleh. Pria itu berjalan sedikit cepat untuk menghampiri Yasmin. 93. Kau mengenal pria tadi? Tanya Semi. Yasmin menggelengkan kepala, ia memang merasa tidak mengenal pria tadi, tapi Yasmin merasa seperti familiar melihat wajahnya. Semi duduk di kursi sembari mengambil berkas yang Yasmin bawa dari Alex. Aku tidak mengenalnya. Jawab Yasmin. Oh, kupikir kau mengenalnya. Kupikir dia teman lamamu. Sahut Sam. Yasmin tidak tahu siapa teman-teman lamanya, apakah mungkin pria itu memang teman lamanya. Yasmin tiba-tiba merasa tidak enak karena mengabaikan itu. Harusnya ia bertanya tadi apa hubungan mereka, benarkah mereka teman lama, karena sepertinya pria itu begitu mengenalnya. Seharusnya tadi aku bertanya. Tapi, ya sudahlah. Mungkin saja memang pria tadi mengenalmu, secara kamu kehilangan semua ingatanmu. Yasmin tersenyum tipis. Kondisi ini membuatnya hampir kesulitan, ia beberapa kali bertemu orang yang mengenalnya, namun ia sama sekali tidak mengingatnya. Yasmin juga tidak bisa beraktivitas dengan baik karena dijaga ketat oleh Alex dan Zoe serta Renal. Sam, kalau tidak ada apa-apa lagi yang kamu butuhkan, aku pergi ya. Renal menunggu di bawah, dia mengerjakan pekerjaannya di dalam mobil. Ucap Yasmin. Begitu rupanya. Baiklah, kurasa aku tidak membutuhkan apapun lagi. Terima kasih banyak sudah mengantarkan berkas ini padaku, Yasmin. Yasmin tersenyum dan mengangguk. Ya, kalau begitu aku pergi. Sampai jumpa. Sam mengantar Yasmin keluar dari kamar hotelnya. Setelah Yasmin pergi, pria itu menutup pintu dan masuk kembali. Evan duduk di kursi dengan bingung. Lah sungguh tidak percaya Yasmin berpura-pura tidak mengenalnya. Apakah Yasmin sebegitu membencinya hingga bersikap seperti itu? Selama ini ia mencari Yasmin dan ingin menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi antara mereka. Tetapi Yasmin menghilang tanpa jejak, Evan bahkan frustasi dan menyesal memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Lah begitu semangat setelah menjalani operasi supaya cepat pulih dan bertemu Yasmin, tapi Yasmin ternyata sudah pergi. Dan sekarang setelah ia menunggu waktu untuk bisa bekerja Yasmin, wanita itu sungguh tidak mengenalnya. 94. Apa kamu sungguh tidak mengenalku, Yasmin? Itu tidak mungkin kan, kenapa kamu lakukan itu? Aku berjuang hidup untukmu, aku ingin memulai hubungan yang baru denganmu. Tapi kenapa kamu bersikap seolah-olah tidak mengenalku? Gumam Evan dengan sedih. Apa kebencianmu padaku begitu besar, sehingga sedikit pun harapan untukku tidak ada? Karena itu, kamu melupakanku dari ingatanmu.
Evan terus bermonolog sendiri, ia begitu tidak percaya kalau Yasmin tidak mengenalnya. Di dalam mobil, Yasmin terus diam sembari bersandar di sandaran kursi mobil penumpang depan. Di sampingnya, Renal fokus menyetir, namun diam-diam dia memperhatikan mimik wajah Yasmin yang berbeda. Yasmin tidak seperti saat pergi ke hotel bertemu Semi. Pria itu mengerutkan keningnya ketika berpikir bahwa sepertinya Yasmin memiliki beban pikiran. Wanita itu seperti memikirkan sesuatu dan terlihat tidak biasa. Yasmin, kamu kenapa? Apa ada masalah? Atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Renal. Yasmin menganggukkan kepala perlahan, ia menatap Renal dengan murung. Aku sungguh tidak suka dengan kondisi ini. Aku kehilangan banyak teman dan aku tidak tahu apa yang aku lakukan di masa lalu. Ucap Yasmin dengan pelan. Renal bingung dengan maksud Yasmin. Alex membawanya ke luar negeri memang supaya Yasmin menjauh dari semuanya dan tidak mengingat masa lalu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Yasmin, kamu punya aku dan ayah ibumu. Jawab Renal. Aku tahu. Tapi aku juga ingin segera mendapatkan ingatanku lagi. Sahut Yasmin. Renal tahu itu, ia juga berharap Yasmin segera mendapatkan ingatannya kembali. Evan duduk di kursi di sebuah restoran usai kliennya pergi. Pria itu sudah bersiap untuk pergi setelah melakukan pertemuan agenda pentingnya. Di sisi lain, seorang wanita baru saja memasuki restoran seorang diri. Tidak ada siapapun di sampingnya. Yasmin duduk di meja tidak jauh dari tempat duduk Evan, sedangkan pria itu mengamati dari tempat duduknya. Yasmin hanya memesan minuman dan makanan ringan, ia hanya sekedar mampir untuk mengurangi rasa haus di tenggorokan. Duduk dengan santai, hingga korneanya tidak sengaja bertemu dengan kornea elang milik pria yang ternyata terus menatapnya, pantas saja ia merasa ada yang memperhatikannya. Pria itu. Bukankah pria yang di hotel? Gumam Yasmin pelan. Yasmin merasa ada sekelebat bayangan muncul di memori otaknya, ketika ia bekerja keras untuk berpikir, justru. 95. Kepalanya mendadak sakit. Ia memegang kepalanya dengan siku di atas meja sembari menundukkan kepala. Ada apa denganku? Kenapa melihat pria itu seperti tidak asing? Gumam Yasmin. Pelayan tiba-tiba datang membawa pesanannya. Namun Yasmin merasa tidak baik untuk melanjutkan minum di sana. Dia cepat-cepat membuka tas dan mengambil kartu, tolong bungkus. Pelayan tersebut tentu saja merasa bingung, tapi dia hanya menuruti keinginan Yasmin tanpa membuat masalah. Yasmin kembali melirik Evan, dan pria itu sama sekali tidak mengalihkan pandangannya. Yasmin berdiri setelah beberapa menit pelayan datang. Ia mengambil kartunya memasukkannya ke dalam tas dan mengambil pesanannya lalu melangkah pergi. Kenapa kepalaku rasanya sakit untuk mengingatnya? Kenapa denganku? Gumam Yasmin sembari berjalan. Setelah Yasmin pergi, Evan berdiri dari tempat duduknya, pria itu melangkah keluar. Namun begitu sampai di luar, ia melihat kanan kiri depan tidak menemukan sosok Yasmin, wanita itu tiba-tiba menghilang. Evan berlari menuju parkiran dan mencarinya, namun tidak ada sosok Yasmin. Kemana perginya Yasmin? Kenapa dia seperti orang asing? Apa Yasmin sengaja? Apa kau sungguh tidak mau bertemu lagi denganku? 96. Di dalam kamar, Yasmin berdiri di depan jendela menatap ke dekat jalan di mana balkon kamarnya mengarah langsung pada jalan, di samping jalan ada taman hiburan yang ramai pengunjung. Yasmin tidak bisa tenang selama beberapa malam, setiap malam ia selalu bermimpi, dan setiap bangun tidur ia selalu bingung dengan mimpinya yang seolah memiliki banyak pertanyaan yang mengganjal di hati kecilnya.
Di dalam mimpinya, Yasmin melihat seorang pria yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit, namun wajah pria itu tidak terlihat jelas di ingatannya. Lalu ia juga melihat seorang pria yang memperlakukan seorang wanita seperti ratu. Wanita itu juga hamil kemudian keguguran karena suatu insiden. Hampir setiap malam Yasmin selalu didatangi mimpi-mimpi seperti itu. Tentu saja ia sangat bingung. Mana mungkin alam bawah sadarnya terus memunculkan mimpi seperti itu? Siapa pria itu sebenarnya? Dan siapa wanita beruntung itu? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Gumam Yasmin dengan bingung. Udaranya sangat dingin, kenapa kamu di luar sayang? Suara Zo tiba-tiba terdengar di belakang Yasmin. Wanita itu terkejut kemudian membalikkan badan untuk memastikan Zo ada di belakang. Aku merasa tenang di sini, Bu. Hanya sebentar. Sejak kapan Ibu di sini? Jawab Yasmin sembari bertanya. Baru saja, Ibu sudah mengetuk pintu berkali-kali. Pintunya sedikit terbuka, jadi Ibu masuk saja. Jawab Zo. Wanita itu meletakkan secangkir teh chamomile di atas meja. Ibu membawakanmu teh hangat, Ibu sendiri yang membuatnya. Terima kasih Bu. Jangan repot-repot, Yasmin bisa membuat sendiri kalau ingin. Tidak apa-apa sayang. Ibu perhatikan, kamu seperti sedang melamun, akhir-akhir ini kamu lebih banyak diam. Apa ada masalah yang mengganggumu? Tanya Zo. Yasmin menggeleng-gelengkan kepalanya. La tidak ingin menceritakan apapun pada Zo, bukan tidak percaya pada wanita yang mengakui dirinya sebagai ibunya, tapi Yasmin tidak ingin membuat wanita itu cemas. Tidak ada masalah apapun. Aku hanya sedang berpikir bagaimana kehidupanku dulu. Apa aku orang baik, atau aku sering membuat masalah? Ucap Yasmin. Zo tersenyum, ia tahu kondisi Yasmin sedang tidak baik. Dokter mengatakan, kapan saja ingatan Yasmin bisa kembali, sebelum ingatannya kembali, Yasmin akan selalu berpikiran masa lalunya dan tidak bisa dipungkiri bayangan kehidupannya, orang-orang di sekitarnya juga akan berkeliaran, termasuk Evan. Karena itu, Alex sudah berantisipasi lebih dulu. Yasmin meraih cangkir tehnya lalu menyeruputnya perlahan. Hampir setiap malam ibunya selalu membuatkan entah teh, air putih ataupun minuman lainnya. Habiskan tehnya, sayang. Supaya pikiranmu tenang dan rileks. Ibu mau kamu cepat sembuh. Zo tersenyum melihat Yasmin meminum teh buatannya. 97. Yasmin menganggukkan kepala, teh buatan Zo memang enak dan berbeda. Tapi setiap minum Yasmin merasa ada yang berbeda, ia selalu mencium aroma obat namun tidak menyengat dan seperti samar, kadang hilang kadang tercium aromanya bersama uap tehnya. Kalau begitu ibu masuk dulu, kamu juga masuk, tidur dan istirahat. Udaranya dingin. Selamat malam, sayang. Zo mencium kening putrinya sebelum pergi. Baik Bu. Selamat malam, Yasmin menjawab dengan senyum tipis. La masih ingin di luar sebentar. Menikmati udara segar di malam hari, disertai angin sepoi-sepoi yang menyapa permukaan kulitnya di balik baju tidur berbahan satin lengan panjang dan celana panjang. Aku masih kepikiran pria di hotel itu. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia seperti mengenalku? Apa sebenarnya kami memang saling kenal? Aku merasa familiar. Yasmin menatap langit malam sembari mengingat wajah pria tampan yang memiliki tatapan dingin serta arogan itu. Namun ketika menatapnya, Yasmin merasa pria itu seperti memujanya, seolah pria itu sangat mengenalnya bahkan sangat dekat. Tatapannya sangat dalam, padaku. Dia seperti pria sejati yang menemukan kekasihnya yang hilang. Siapa pria itu sebenarnya? Apa aku sebenarnya mengenalnya? Yasmin terus bertanya-tanya sendiri.
Selama beberapa hari memikirkan, ia merasa mungkin saja memang mereka saling mengenal. Secara, ia kehilangan ingatannya saat kecelakaan. Tidak tahu, orang-orang dekatnya siapa dan orang yang dikenalnya. Yang ia tahu dan lihat saat membuka mata, adalah Alex, Zoe, Renal, dokter dan tim medis. Kalau kami saling kenal, atau bahkan dekat. Kenapa dia tidak ada di rumah sakit menungguku? Kenapa hanya ada ayah dan ibu? Wanita itu kembali menyeruput tehnya pelan-pelan. Teh chamomile buatan Zoe cukup membuatnya hangat dan rileks, tapi tidak mampu mengusir pikiran-pikiran yang berkeliaran dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban, dan tidak ada yang menjawab serta menjelaskannya yang sebenarnya. Setelah beberapa hari dari terakhir kali Evan bertemu Yasmin di restoran, ia tidak pernah melihat sosok wanita itu lagi meskipun dari jarak jauh. Aku sangat yakin kau, Yasmin. Di mana kau, Yasmin? Kau sengaja menghindar dariku. Pria itu menatap langit malam dari balkon kamar. Setelah melihat Yasmin pertama kali di hotel, Evan memutuskan untuk bertahan beberapa waktu di London, bahkan ia membeli sebuah unit apartemen untuk tempat tinggalnya sementara. Aku berjuang melawan penyakit itu, aku sekarat dan bisa melewatinya karena harapanku untuk hidup bersamamu, Yasmin. Tapi kenapa kau meninggalkanku setelah aku operasi? Kenapa kau tidak menungguku? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau berniat benar-benar melupakanku? Kau menganggap Evan sudah mati. Lebih baik aku mati, daripada melihatmu berpura-pura tidak mengenalku dan begitu asing. 98. Evan terus bergumam, mencurahkan isi hatinya pada langit Malanem yang tidak akan menjawab dan merespon ucapannya. Justru bintang dan hiasan langit malam seperti mengejeknya. Karena ia bisa begitu mencintai Yasmin yang telah melupakannya. Kalau itu keinginanmu, Yasmin. Aku tidak akan menghalangi keinginanmu, lakukan apa yang kau inginkan. Aku akan pergi darimu, selamanya.